Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Novitasari dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi manajemen kas. Oke, di sini ada pengertian kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang sifat paling tinggi mempunyai likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau ada di bank. Lalu cek, demand deposit, dan money order atau kasbon. Selanjutnya apa sih manajemen kas tuh? Manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas yaitu yang pertama likuiditas, yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Lalu yang kedua itu earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Lalu yang selanjutnya ada perencanaan kas. Yang pertama itu menentukan sumber penerimaan kas. Menentukan sumber penerimaan kas berarti memperkirakan dari mana saja perusahaan akan mendapatkan uang tunai atau kas dalam periode tertentu. Hal ini tuh mencakup semua aktivitas yang menghasilkan aliran kas masuk atau cash inflow. Lalu sumber penerimaan kas itu bisa berasal dari penjualan tunai, seperti barang atau jasa yang dibayar langsung oleh pelanggan. Lalu yang kedua itu penerimaan piutang, ya seperti pelunasan dari pelanggan yang membeli secara kredit. Lalu yang ketiga penjualan aktiva tetap seperti kendaraan atau peralatan yang tidak digunakan lagi. Lalu yang kedua yaitu menentukan rencana penggunaan kas. Berarti itu merencanakan untuk apa saja uang kas akan digunakan selama periode tertentu. Jadi perusahaan harus merencanakan pengeluarannya dengan efisien agar kas tidak berlebihan atau kekurangan. Penggunaan kas biasanya meliputi yang pertama pembayaran biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, bahan baku, dan biaya administrasi. Lalu yang kedua pembayaran utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir itu pembelian aktiva tetap seperti investasi pada peralatan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ini ada sumber kas. Sumber kas itu berasal dari yang pertama hasil penjualan tunai atau penerimaan piutang, yang kedua itu penjualan aktiva tetap, yang ketiga penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, yang ketiga pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, lalu hutang obligasi, dan hutang bank. Dan keempat penerimaan di luar usaha perusahaan, yaitu bunga. Lalu yang terakhir itu adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini ada mempercepat pemasukan kas dan memperlambat pengeluaran kas. Untuk yang mempercepat pemasukan kas itu ada penjualan kas, potongan kas, atau kas diskon, lalu desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, dan yang terakhir lockbox system. Lalu untuk yang memperlambat pengeluaran kas itu ada pembelian dengan kredit, terus memanfaatkan float, lalu yang ketiga menggunakan draft atau kasbon, lalu keempat pembayaran secara sentral, dan terakhir itu cek dibayar pada hari tertentu. Lalu selanjutnya ada penggunaan kas. Penggunaan kas ini meliputi yang pertama pembayaran sewa, bunga, dan pajak. Yang kedua itu pembelian barang dagangan dengan tunai. Yang ketiga itu pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian suplai kantor, dan biaya iklan. Dan yang terakhir itu pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Yang pertama itu pembayaran stok dividen atau pembayaran dividen dalam bentuk saham. Lalu yang kedua itu adanya penyisian atau pembatasan penggunaan laba. Lalu yang ketiga itu adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu pengakuan adanya kerugian piutang.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama itu perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Lalu yang kedua itu penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Dan yang ketiga itu adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Dan terakhir itu penganggaran kas. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengambilan video yang kurang baik. Terima kasih.